warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Zarina dan teman saya Fauzan Akmal. Di sini kami akan mempresentasikan sedikit materi tentang aplikasi pembelajaran, audit sistem informasi, dan tata kelola teknologi informasi berbasis mobile. Audit sistem informasi merupakan salah satu mata kuliah yang diajarkan di dalam jurusan Sistem Informasi pada Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Mata kuliah ini memberikan pemahaman dan pelaksanaan audit untuk sistem informasi berbasis komputer, sehingga pada akhirnya diharapkan mahasiswa dapat melaksanakan audit berbasis komputer baik untuk hardware, software, maupun brainware secara umum pada perusahaan. Penelitian ini menghasilkan sebuah rancangan interface aplikasi pembelajaran audit sistem informasi dan tata kelola teknologi informasi berbasis mobile, dan sebuah instrumen penelitian yang telah diuji menggunakan uji statistik. Berdasarkan pengujian, persepsi kemudahan didapatkan hasil bahwa rancangan interface aplikasi yang dibuat kurang memudahkan pengguna dalam pengoperasian. Dengan presentasi 78% responden ragu terhadap aplikasi pembelajaran audit sistem informasi dan tata kelola teknologi informasi berbasis mobile ini. Berdasarkan penelitian Azurkun and Tabak 2012, e-learning dan m-learning memiliki dua perbedaan utama. Perbedaan pertama, e-learning bersifat formal, sementara m-learning bersifat informal. Pada model formal, pembelajaran didorong oleh entitas eksternal seperti individu, sekolah, dan lain-lain. Sementara informal, pembelajaran terjadi secara alami tanpa dorongan eksternal. Perbedaan kedua, m-learning bersifat situated learning, sehingga m-learning dapat mendukung pembelajaran e-learning yang bersifat kolaboratif learning. Adapun perangkat mobile yang biasa digunakan terkait m-learning adalah smartphone, tablet PC, dan sebagainya. Penulis melakukan pengujian menggunakan TAM, Teknologi Acceptance Model, diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1985. Diadaptasi dari TRA, Theory of Reasoned Action, yang secara khusus disesuaikan untuk pemodelan penerimaan pengguna terhadap sistem informasi. Menurut David, Bagozzi, and Warsaw pada tahun 1989. Terdapat 4 variabel pengujian pada TAM, yaitu perceived usefulness, perceived ease of use, attitude toward using, dan actual system use. Namun, penulis hanya melakukan pengujian terhadap persepsi kemudahan pengguna, perceived ease of use, sebagai batas pengujian. Adapun alasan penulis mengambil pengujian tersebut dikarenakan penulis ingin mengetahui bagaimana rancangan interface yang baik yang dapat memudahkan mahasiswa dalam menggunakan suatu aplikasi pembelajaran. Berikut adalah hasil rancangan program. Gambar 1 yaitu tampilan menu sliding drawer, gambar 2 contoh halaman materi, dan gambar 3 adalah halaman kuis. Pengujian, populasi, dan teknik pengambilan sampel. Populasi merupakan keseluruhan subjek atau totalitas subjek penelitian yang dapat berupa orang, benda, atau sesuatu yang dapat diperoleh atau dapat memberikan informasi penelitian. Dengan kata lain, populasi adalah keseluruhan objek penelitian, sedangkan sampel digunakan jika populasi yang diteliti besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh populasi. Pilihan pengambilan sampel antara lain karena keterbatasan biaya, tenaga, dan waktu yang dimiliki peneliti. Tahapan pengujian. Tahapan pengujian merupakan proses pengujian terhadap aplikasi pembelajaran yang penulis buat. Penguji dilakukan menggunakan TAM, Teknologi Acceptance Model. Akan tetapi hanya tahap 1 variabel pengujian, yaitu pada perceived ease of use, yang artinya persepsi terhadap kemudahan pengamanan. Yang terdapat 6 indikator atau instrumen yang akan dijadikan dasar pengujian. Terdapat 3 tahap pengujian, yaitu tahap pertama akan dilakukan pengujian terhadap validitas dan reliabilitas instrumen.
penelitian yang sebelumnya kuesioner atau instrumen yang akan diuji telah disebar terlebih dahulu menggunakan Google Form yang akan dilampirkan file APK program. Lalu tahap kedua akan dilakukan pengujian terhadap normalitas data dengan menggunakan kuesioner yang sama. Setelah hasil pengujian instrumen penelitian, dan terakhir menghitung persentase hasil dari pengujian terhadap perceived ease of use, persepsi terhadap kemudahan penggunaan. Hasil pengujian. 1. Uji instrumen penelitian. Penguji yang dilakukan oleh penulis menggunakan aplikasi statistik SPSS versi 24. Uji validitas. Validitas adalah kriteria utama keilmiahan suatu penelitian. Validitas menunjukkan apakah hasil penelitian dapat diterima oleh khalayak dengan kriteria-kriteria tertentu. Penelitian empiris berusaha mengoptimalkan pencapaian validitas tersebut. Abdillah, 2017. Uji rehabilitas. Rehabilitas menunjukkan tingkat konsistensi dan stabilitas alat ukur atau instrumen penelitian dalam mengukur suatu konsep atau konsep reliabilitas sejalan dengan validitas konstruk atau kuantitatif. Konstruk valid sudah pasti reliable. Sebaliknya, konstruk yang reliable belum tentu valid. Konstruk dibandingkan reliabilitas. Ketika validitas konstruk tidak tercapai, maka peneliti kemudian berharap setidaknya dapat mencapai reliabilitas. Abdillah, 2017. Uji normalitas data. Terdapat 3 tahapan pengujian yang penulis lakukan. Yang pertama, metode deskriptif dilakukan dengan menghitung dan melihat beberapa parameter untuk menentukan normalitas distribusi data berdasarkan koefisien variance ratio, sequence, dan rasio kurtosis. Arifin, 2017. Ini adalah hasil pengujian deskriptif. Selanjutnya, histogram. Data dapat dikatakan berdistribusi normal atau mendekati normal jika gambar histogram menunjukkan distribusi data yang cenderung normal. Ini hasil dari diagram histogram. Selanjutnya, uji perceived ease of use. Data variabel kemudahan diperoleh dari kuesioner terdiri dari 10 pertanyaan menggunakan skala penilai Likert terdiri dari 5 alternatif jawaban, yaitu sangat setuju 5 poin, setuju 4 poin, ragu-ragu 3 poin, tidak setuju 2 poin, dan sangat tidak setuju 1 poin. Kesimpulan. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Aplikasi yang dirancang dan dibuat, yaitu aplikasi pembelajaran pada mata kuliah Audit Sistem Informasi, ternyata dapat membantu mahasiswa dalam mempelajari materi dapat dasar tata kelola teknologi informasi berbasis mobile. Dikarenakan A. Aplikasi yang penulis buat merupakan aplikasi offline yang tidak membutuhkan koneksi internet sehingga dapat digunakan kapanpun dimanapun. B. Konten aplikasi yang penulis buat berdasarkan buku referensi yang ditulis oleh Gondodityoto 2007 sehingga materi yang dipelajari dapat dipelajari oleh pengguna dan dapat dipertanggungjawabkan. 2. Berdasarkan hasil pengujian yang penulis lakukan, didapatkan sebuah hasil bahwasanya instrumen penelitian yang penulis paparkan terbukti valid dan reliable. Akan tetapi
Dalam pengujian normalitas data sebaran yang dihasilkan dari kuesioner atau instrumen penelitian didapatkan hasil data terdistribusi tidak mendekati normal. Hal ini dikarenakan hasil perhitungan skewness dan kurtosis yang cenderung tidak berimbang, yang disebabkan oleh banyaknya data ekstrim, yaitu data-data yang rata-ratanya cenderung sama dibandingkan yang lain, sehingga perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap hasil pengujian instrumen penelitian. 3. Berdasarkan penguji persepsi kemudahan ease of use, didapatkan kesimpulan bahwa 78% responden ragu terhadap aplikasi pembelajaran audit sistem informasi dan tata kelola teknologi informasi berbasis mobile yang dibuat karena kurang memudahkan pengguna. Sekian dari kelompok saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.